Yang menabung sebatas kebutuhan perlu. Tapi yang lebih perlu dari menabung untuk dunia, ya menabung untuk akhir. Besarannya harus beda. Jadi biar kita kasih penjelasan kenapa kita sebutkan orang lama dalam hal ini dua, ya kan? Karena ada kesalahan dalam menggunakan senter. Paham ya? Ya? Sekarang udah senternya dan terangi jalan. Bukan ya sih? Dia nerangi syariatnya, men syariati padang, biar sholatnya tambah ikhlas, gitu loh. Satu lagi aku lupa, ini yang ngambil foto. Ya. Syukur kalian neneng kon belajar. Apa nggak bahan belajar ya kalian ya? Jadi tiga inilah contohnya orang lah. Yang senternya entah untuk nyenter apa. Nyenter anak uang lah. Enak senternya gue. Melarat. Nggak dicas-cas. Bukan dicas, ini melarat. Sesuai kok nggak ketok lah. Petang. Jadi itulah kenapa harus belajar hakikat, biar kita kuat bersyari. Bukan malah kebelingernya hakikat itu di mana. Itulah makanya akhirnya tasawuf masuk dimensi-dimensi yang tidak benar. Akhirnya zindik, udah belajar tasawuf, belajar hakikat malah nggak sembahyang. Itu bukan tasawuf Rasulullah, betul tidak? Rasulullah tambah bertasawuf, tambah cinta dan ibadahnya kepada Allah. Gitu. Karena proses Muhammadiyah menjadi Ahmadiyah, menanggalkan yang selain Allah. Ahmadiyah menjadi Ahadiyah, meninggalkan diri, ego, ingin dipuji, ingin disanjung-sanjung, itu buang semua. Ikhlaslah berbuat, baru engkau bisa Ahadiyah, menunggalkan Allah. Maka itu disebut Quran surat Al-Ikhlas. Orang yang gak ikhlas gak akan paham apa maksud sebenarnya yang terkandung dalam Quran surat itu. Paham maksudnya? Orang yang berbuat masih mengharapkan sesuatu selain Allah gak akan paham arti Qul huwallahu ahad, Allahus samad itu. Duh, ini sahabat. Kenapa disebut surat Al-Ikhlas? Karena memang butuh jiwa ikhlas untuk memahami makna yang terkandung. Paham surat Al-Ikhlas, paham semua Al-Quran. Iya. Karena inti Al-Quran ya tauhid, la ilaha gitu. Itu maknanya sahabat. Dah, ini udah selesai tasawuf dah. Habis Terus balik lah. bisa pulang lah. Kalau perkara lapangan ya walau alam ya. Itu pribadi masih. Ini teori udah siap. Siap. Mau meneh. Materi udah berapa SKS ini tadi? Senternya Pak. Contoh udah ada. Udah ada. Enak kurang enak apa meneh coba. Senternya. Ini untuk masalah sama juga contoh. Iya. Mana nih Bang? Yo terus ke. Salah input. Iya. Terus ke Jol, hancur ke dirimu. Langsung tak jawab mana Jul. Ada pertanyaan monggo silakan. Kita 10 menit forum tanya jawab silakan. Nah, maka 4 karakter penting itu sabar, ikhlas, yakin, tawakal. Itu perlu ya untuk menghadapi ya, cerita-cerita dunia. Ini bentuk senternya ada. Pasti ada bentuk senter. Karena itulah yang kita bilang kemarin. Mudah-mudahan kalau tidak ada perubahan skema langit, bukan begitu sih? Center itu bentuknya akan kita berikan.
khusus kepada beberapa di Boyolali ya. Walau alam apakah kemudian ada daftar nama lain masuk itu terserah karena situasi dan kondisi bisa berubah, bisa juga nggak jadi loh, ya terserah betul tidak? Target sebelum Ramadan akan ada pemberian sen. Walau alam. Tapi setidak-tidaknya sebelum pun dikasih senter, soal apa yang bakal buat jalan ini kan sudah diterangin. Nah ini kesana ya jalannya, kan gitu sih, betul tidak? Kayaknya bedanya itu sama aja. Pada megang pun nanti tak nyenter apa? Bagus tak senter kan aja. Nah, jalan kan gitu kan. Sana bro, cocok kan kira-kira bro? Iya, cocok lah itu kan ada senternya. Ketika senter itu digunakan untuk menerangi jalan Islam, syariat Islam, maka engkau akan. Nah, ketika hakikat adalah senter adalah cahaya, digunakan untuk menerangi syariat, inilah Muhammadiyah. Paham ya? Inilah Muhammadiyah. Dari situlah akan lahir Ahmadiyah. Karakter-karakter Ahmadiyah itu tadi. Nah, ini sinkronisasinya ke situ. Hubungannya ke situ. Di buku nggak ada nih. Tapi mudah-mudahan tidak akan menyalahi Quran dan hadis. Maka ketika orang bersyariat, dia tidak punya hakikat, jalannya buta, betul tidak? Tak ada pelita, seperti robot lah. Rakruk programnya itu enggak ini kan, cuma rukuk sujud. Dia harus ada hakikat, harus ada cinta ketika kita cinta kepada Allah. Itu musuhnya menjawab azarwo. Ya. Musuh. Enggak pun jangan cengkit kata. Itu imbangi yang seperti itu gitu. Itu bahasa menjang dulu baru cocok. Ya mungkin jangan cengkit. Udah kelompok kajian itu kan udah kita rangkum. Monggo yang jauh 10:30 kalau mau duluan hari ya kan. Ini kemalaman anak-anak udah pada tidur payah. Kalau kira-kira mau bawa mobil bawa. Tinggalkan uang sewa. Seluruh ring dibawa. Punya Allah. Ini siapa namanya? Iwan Pak. Iwan. Orang mana ya? Oh iya. Kemarin juga ya kan? Dulu mungkin nggak kenal. Ini adik kita Ahmad Dianto. Sini rumahnya depan. Ustaz juga sini. Nggak nampak mukanya. Caranya, Jul. Itu biar juga yang tahu, itu namanya Jol. Dia memang gitu. Di antara semua yang agak kurang timbang aja. Karena sering nimbangi sayur. Dia yang kurang timbangannya sayur, timbangannya Pak, timbangan dia yang kurang. Kalau bisa pas ya, Jul.
Allah Maha. Ya pasti aslinya Allah lebih tahu. Apa itu? Boleh? Coba, kemana? Iya, Nah, oh, hakikat dengan syariat berkaitan. Dan bikinlah hakikat itu hubungan jiwa kepada Allah. Syariat mengatur hubungan enggak baik ya sama Allah ya juga kepada sesama. Ada orang yang hubungannya sama Allah itu Pak kuat tapi sesama manusia enggak. Loh. Sebetulnya hubungannya kepada Allah itu bermasalah. Maka dia bermasalah kepada makhluk-makhluk. Jelas ini ya. Hakikatnya seperti itu sahabat. Kalau hubungannya kepada Allah itu benar seperti Rasulullah, tengok bagaimana hablum minanasnya. Gak ada orang punya hubungan sama manusia sebaik Rasul. Maka kan kita bilang tadi, kalau ibadah itu dikerjakan dengan benar, akan menimbulkan sifat hayyin, lain, sahal dan korek. Orang-orang yang ramah dengan lingkungan, tidak memaksakan kan? Betul tidak? Tidak semaunya sendiri, penuh pertimbang. Mesti ketika ibadah tidak melahirkan akhlak. Nah, ini tadi kita bahas. Karena harusnya dari ibadah itu lahir akhlak. Dari akhlak menjadi rahmat bagi orang yang ada di dekat dia. Dan rahmat itu akan paling terasa paling orang terdekat kita siapa? Istri dan anak kita sendiri akan merasakan itu. Cerminan dari ibadah yang berhasil. Tapi kalau di sini bermasalah, masalah utama dia adalah pengabdian dia kepada Allah. Maka kemari bermasalah. Dan kemari bermasalah. Karena posisinya dia sebetulnya sedang bermasalah dengan Allah. Orang yang bermasalah sama orang sebetulnya sedang bermasalah sama Allah kan? Betul tidak? Kalau dia sama Allah fine-fine, Allah buat dunia ini sama dia fine-fine. Betul tidak? Kalau dia sama Allah bagus, lah Allah buat sama dunia sama dia bagus. Tapi kalau dia bermasalah sama Allah, di dalam dirinya banyak hal yang masih bermasalah dengan Allah, maka untuk menunjukkan dia itu belum benar, maka dia dibuat bermasalah dengan Allah supaya dia introspeksi. Pun kalau introspeksi kadang-kadang tambah parah. Betul tidak? Nah, bagaimana biar ini tahu? Nah, maka forum seperti ini penting. Tarbiyah baru bisa paham. Kalau tidak. Pendidikan. Ruhani, tarbiyah ruhani. Gitu ya. Pada orang ibadahnya ada sih kita lihat ya sholatnya nggak tinggal apa segala macam tapi egois, nggak bermasyarakat, nggak gitu Rasul. Jadi kita nggak usah bingung. Kalau nggak kayak Rasul pasti salah. Betul tidak ya? Rasul ibadahnya oke tapi bermasyarakat juga nggak ada tandingan. Jadi kalau ada orang ibadahnya oke bermasyarakat yang bermasalah, mesti ada yang salah dalam kajian dan pahaman dia dalam beribadah. Sehingga tidak menimbulkan akhlak. Sholat itu tidak mencegah dia dari perbuatan keji. Ini kunci ibadah itu kan sholat. Tak jelaskan lagi. Gara-gara jodoh itu di durasinya panjang. Apalah ya? Ketok sing nang kene bermasalah aja. Awak maksudnya ya. Inna sholata tanha. Berangkat dari Quran surat Toha. Ini kata Allah, Allah. Pak Buduni, maka sembahlah aku.
Aqimis sholat lidzikri. Itu kurang begitu punya ya. Aqimis sholat lidzikri, untuk mengingat aku. Sesungguhnya aku, kata Allah, sesungguhnya aku ini, sesungguhnya aku anak ini, anak sesungguhnya aku dibuat lagi penekanan, akulah Allah. Ini Allah yang ngomong. Artinya ini juga ayat atau dalil kenapa kita sebut Tuhan kita itu Allah. Karena ini ayatnya. Apa dasar ayat? Kenapa kita harus memanggil dia Allah? Inilah Quran surat Toha, ayat berapa saya lupa. Tapi ini Quran surat Toha. Karena Allah yang bilang begitu. Ini sesungguhnya aku, ana Allah. Aku itu Allah. Nah, gitulah kalian manggil aku. Gitulah setidak-tidaknya. Aslinya ya cuma dia yang tahu. Cuman kata dia, kita suruh manggil Allah. Kan dia yang bilang. Kita ikut aslinya namanya siapa kan kita nggak tahu. Atau ya cuma dia lah yang tahu, betul tidak? Tapi yang jelas bukan hijau ya. Fa'buduni, sembahlah sembahlah. Dengan apa? Dirikan Aqimis sholat, dirikan sholat. Dirikan sholat. Ini cara menyembahnya. Untuk apa sholat itu? Mengingat mengingat Jadi sholat, inti dari ayat ini, sholat itu adalah satu, penyembah. Betul tidak? Penyembahan. Kedua, mengingat Allah. Mengingat Allah. Sholat adalah penyembahan, bentuk ibadah. Ini asal katanya, kemudian menjadi masdar itu ya ibadah, al-ibadah. Ibadah. Asal katanya abadah ya'budu. Berarti menjadi ibadah, penyembahan atau pengabdian. Sholat itu adalah penyembahan atau pengabdian. Nah, untuk dirikan sholat itu untuk menunjukkan kita mengabdi kepada Allah. Pengabdian gitu, zahiran wa batin. Dan mengingat Allah. Apa yang perlu kita ingat? Ini perlu kita jelaskan dulu. Mengingat Allah itu mengingat apa? Maka ini menjadi motivasi apa sholat? Sahabat, cerita dunia ini cuma dua. Kalau tidak susah, betul tidak? Inilah dasar kau sholat. Ini dulu. Faktanya cerita dunia ini cuma dua. Kalau tidak susah, ya senang. Betul tidak? Coba, ada cerita lain? Tidak ada. Kalau tidak. Nah, kalau kau susah, itu motivasimu sholat. Artinya apa? Kau yakin Allah itu maha. Jangan putus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah. Itu maksudnya. Sholat itu didirikan. Itu artinya ingat Allah. Untuk mengingat Allah, ingat Allah. Ya Allah. Kalau kau sakit, bangun untuk sholat. Inilah cerita susah itu ya, termasuk sakit, ya nggak kerja. Apalagi? Pendapatan kurang, ada masalah. Itu kan cerita susah semua ya. Dasar itulah kau bangun kepada Allah. Dan ingat. Maka untuk mengingat Allah, ingat ada Allah gitu maksudnya. Jangan berputus asa dari mau sakit mau apa, ingat ada Allah. Jangan berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah. Nah, itu yang pertama. Lah kalau kau senang, kau sholat itu maksudnya apa? Kau sukses itu enggak cuman hebat-hebatmu, sahabat. Hayya 'alal falah. Apa jawab kita? La haula wala quwata illa. Betapa di balik kesuksesanmu itu ada campur tangan Allah. Itu harus kau ingat. Orang yang rezekinya lancar, posisinya bagus, kalau tetap sholat dan sholatnya benar, dia nggak akan sombong karena dia tahu
Di balik usaha dia ada campur tangan Allah yang maha besar. Paham ya? Ini makna pengibadahan dan mengingat Allah itu. Mengingat apanya? Mengingat, ingat kalau susah. Itulah dasar membangun. Di situ kau membangun keyakinan kepada jangan sanksi Allah mah. Betapa ini masih ujian. Allah itu punya hikmah dan maksud lebih baik dari ujian. Paham ya? Membangun kredibilitas, kepercayaan di diri itu sholat. Apa masalahmu? Mengeluh haram. Mengeluh, ya Allah kok gini. Jadi sholat jangan mau mengeluh. Bukan untuk ngeluh. Ngadu wajib. Mengeluh haram, mengadu wajib. Ya Allah, kau juga yang beri hamba sakit. Kau juga yang beri masalah ini. Hanya engkau yang bisa mengangkatnya. Keren kan? Itu mengadu. Kalau mengeluh, kok kui kayak koyong ini. Kata Allah, lost. Betul tidak? Maka mengadu wajib, mengeluh haram. Ketika engkau mengeluh, sering kita bilang, saqattu 'inda 'aini rabbik. Sudah jatuh harga dirimu di hadapan, baru segitu kau udah cemen kan. Betul tidak? Tak boleh mengeluh. Mengadu wajib. Nah, ini dia susah. Seperti lagu Hijaz. Apa ya judulnya? Munajat seorang hamba. Dikala malam sunyi sepi, Bani insan tenggelam dalam mimpi. Musafir yang malam ini pergi memasuki diri untuk menghadapmu, oh Tuhan. Lemah lututku berdiri di hadapanmu, tangisanku keharuan. Hamba yang lemah serta hina, engkau terima jua mendekati, bersimpuh di bawah duli kebesaranmu. Tuhan, hamba belum pasti bagaimana penerimaanmu dikala mendengar pengaduanku. Terus? Ku yakin kau tak mungkiri dalam janji yang kau nuzulkan, kau berjanji menerima pengaduanku, dan kau berjanji akan mengampunkanku atas segala dosa yang kulakukan. Rapnya keren. Ampunanmu Tuhan lebih besar dari kesalahan insan. Hamba yakin pada keampunanmu Tuhan. Nah, ini maksud saya. Bukan tidak ridha dengan ujian, cuma hendak mengadu padamu. Betul tidak? Kalau tidak kepadamu ya Allah, kepada siapa lagi hamba keren kalau Islam seperti itu. Bukan tidak ridha dengan ujian, cuma hendak mengadu padamu, tempat hamba kembali nanti di sana. Itu dia lagi. Jadi begitu. Nah, kita hubungkan dengan pertanyaan tadi. Lah, inilah tujuan pengabdian dan mengingat sholat. Inilah tujuan sholat. Nah, kunci dari pengabdian itu ya sholat. Kemudian kaitannya dengan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Anil fahsya dan seterusnya ya. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu sholat yang bagaimana? Sholat yang ini konsepnya. Jelas ya? Yang hadir dari ketulusan. Keji itu yang mana? Ini fahsya dan mungkar. Langsung aja kita pakai kata fahsya wal mungkar. Sholat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Fahsya itu semua sifat tercela. Sifat tercela. Ini kan keji. Sifat-sifat yang hasad, iri, dengki, sombong, sum'ah, ria, ujub, hasad,
Kalau orang sholatnya benar, terhindar dari fasa, dari sifat keji, maka di masyarakat pasti orang ini menyenangkan. Betul tidak? Jadi ada orang sholatnya rajin, tapi tidak mencegah dia dari fasa, dari sifat-sifat keji. Sifat-sifat keji lah yang membuat orang itu bermasalah ketika hablum minan. Paham ya? Mesti sholatnya tidak benar nih. Kalau sholatnya benar, pasti dia punya jiwa yang baik. Tidak sombong, tukang bantu orang. Tuh kalau sholatnya benar. Dan dia terhindar dari mungkar karena rasa takutnya kepada Allah. Orang kalau sadar susah itu tadi ke Allah, apa mungkin dia karena susah kemudian ya Allah, kepada siapalah aku mengadu? Habis itu nyolong? Kan nggak mungkin, betul tidak ya? Kan ya kan? Maka otomatis dia terhindar dari sifatmu. Itu arti inna sholata tanha anil fahsya. Lah yang senang habis sholat, sombong itu keji nggak? Keji, dia tahu ini pemberian Allah ketika sholat. Berangkatnya kan begitu. Ya Allah, betapa rezeki Engkau pasti yang memberi. Nggak sanggup dia sombong. Gitu habis sholat. Yo, sholat nih pulang sholat naik mobil baru kan. Bisa iki sudah selakang ya. Wah, saiki ketok apa? Alah. Allah nih itu. Lah, karena dia sadar Allah yang kasih. Tapi kalau orang sholatnya nggak benar, keji dia, dapat sukses. Saya kira sukses sholat kan? Ah iya, kita nih nggak usaha, itu nggak iso. Iya, betul nggak? Ada, maksudnya merendah, tapi maksudnya rendah, tapi meninggi. Sukses saya kira kan? Alhamdulillah lah. Coba nada suaranya itu mau bedakan. Yang tadi sadar kalau rasa senang itu Allah yang ngasih ya. Sukses saya kio Kang. Enggak lah Kang. Allah yang kita. Itu cuma titipan. Alhamdulillah. Syukur ya Kakang suatu saat ditutupi juga. Enak kan? Sukses ya Kang saya Kang. Alhamdulillah lah Kang. Kita itu punya usaha. Iya. Ada bau sombongnya juga nggak? Ada. Ini merendah di atas bukit, di bawah rumput. Paham ya? Banyak orang kayak gitu. Aku ya terasa sombong. Cuman aku yang menengah. Betul nggak? Ya. Nah ini. Nah, yang begitu-begitu nggak bisa. Auranya pasti negatif. Orang dekat dia pasti nggak nyaman. Meskipun dia rajin ibadah. Karena mesti ada sifat keji di dalam diri. Itu loh sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Materi kita tutupkan dulu, kita cukupkan di sini. Yang mau berelak sila udah jam 10:30 lewat, monggo silakan berelak sila. Yang masih mau duduk silakan. Tapi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.